Saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa Tuhan itu ingin sekali memberikan semua yang terbaik buat kita. Saudara, Tuhan ingin memberikan pengurapan. Tadi kita sudah baca bahwa kita itu punya pengurapan anggur, minyak, kemudian keintiman. Ya, saudara, dan pengurapan itu diberikan untuk apa? Untuk membawa kita lebih mudah masuk kepada rencana Tuhan. Nah, saudara, ada pengurapan-pengurapan lagi yang sebenarnya diberikan di Alkitab. Saudara, dan pengurapan-pengurapan ini juga diberikan kepada Esther pada waktu dia menjadi ratu, saudara. Saudara, dan pengurapan ini harus kita ingini supaya itu masuk dalam hidup kita. Amin. Ini pengurapan grande blessing. Saudara, kalau saudara pergi ke restoran, kalau pesan biasa small, terus kemudian ada M, ada L, ada grande. Grande itu artinya lebih dari L, saudara. Lebih besar lagi. Saudara, itu namanya grande, saudara. Saudara, dan hari ini Tuhan pengen berikan lebih besar lagi. Amin. Grande, saudara. Tuhan mau berikan grande blessing, pengurapan yang dahsyat buat kita. Oke, kita mau belajar. Pertama adalah pengurapan kayu aras. Saudara, kayu aras ini banyak banget fungsinya. Yang pertama, menangkal serangan ngengat. Dalam hidup kita itu, saudara, banyak sekali ngengat-ngengat. Ngengat itu rayap, saudara. Saudara kecil, kalau saudara pernah lihat rayap, saya nggak tahu dengan rumah saudara. Rumah saya itu berkali-kali, saudara, kena rayap. Jadi lemari saya itu, saudara, kena rayap, hancur mendadak, saudara ya. Plafon kena rayap, hancur mendadak. Walaupun mendadaknya itu setahun 2 tahun, di luarnya kelihatan bagus. Tetapi tiba-tiba kecil, bolong-bolong sebenarnya, dan hancur. Nah, ada sebuah pengurapan yang kita berkata, Tuhan kasih pengurapan kayu aras supaya kita itu tidak dimakan rayap. Kadang-kadang kita tidak sadar dalam hidup ini ada yang kecil-kecil menyerang kita. Khawatir, marah, kecewa, sepi. Dan itu kecil-kecil, saudara. Tapi bisa membuat iman kita tiba-tiba hancur, rontok. Saya berdoa kita minta pengurapan ini. Yang kedua, saudara, ini gunanya menyerap kelembapan dan bau, saudara. Ya. Saudara, pada waktu saudara ini pelayanan, pasti kadang-kadang kita itu mengalami ya hal-hal yang tidak enak. Dan itu jadi bau. Ya. Saudara, wah, orang ini nyebelin. Nah, itu bau, saudara. Sudah ada bau kebencian, bau nggak suka, saudara. Saudara, kemudian kita mungkin beda pendapat. Kita bilang begini, saya nggak mau dekat-dekat sama dia lah. Bau lagi. Bau apa? Saudara, perpecahan. Ya. Tetapi kalau ada pengurapan ini diserap. Nah, saudara, kemudian yang lebih ajaib lagi, ini adalah, saudara, alat atau kayu untuk istananya Daud dan Salomo. Jadi saudara, kita harus minta ini supaya kita itu sampai level raja-raja. Amin. Nah, Mazmur 92 ayat 12 dan 14. Orang benar tumbuh bagaikan pohon aras. Di terjemahan lain ditambah agung dan teguh. Tertanam di rumah Tuhan, dalam hadiratnya, menerima pengurapan yang meluap-luap. Dalam umur lanjut akan terus berbuah. Ini janji pertama. Saudara, saya berdoa kita minta sungguh-sungguh ini. Supaya yang pertama, saudara, kita ini agung dan teguh. Saudara, kita tidak gampang dibawa. Ya. Saudara, beberapa saat yang lalu saya ini pergi ke Malang dan Surabaya dan Malang. Dan saudara, saya melayani dan saya kaget sekali. Saudara, saya menemukan ada aliran sesat tapi pakai nama kita. Saudara, pakai nama Bahtera. Saudara, dan ini mengerikan. Saudara, dia bilang kalau Bahtera pengurapan pakai anggur kurang sah. Jadi dia bilang saya mau pengurapan pakai darah domba sungguhan. Jadi rumah itu diurapin pakai darah domba. Saudara, orang diurapi pakai darah domba.
Saudara, kemudian dia bilang begini, kalau Batra itu menabur kurang sah. Kalau ini kita diharuskan saja. Siapa yang masuk di situ wajib memberikan 30% buat Tuhan. Saudara, banyaklah penyesatan yang kelihatannya tipis, tapi kemudian membawa sesuatu yang sangat ngeri. Saudara, dan saya belajar bahwa betapa mudah orang disesatkan. Betapa mudah orang itu keluar dari jalur Tuhan. Karena itu ayatnya berkata, orang benar bagai pohon aras. Saudara harus berkata, Tuhan, berikan aku ini hati yang agung dan teguh. Sehingga gak gampang dibelokin. Gak gampang saudara ditipu. Gak gampang saudara ya diarahkan kepada yang negatif. Dan dikatakan kita tertanam di rumah Tuhan, di dalam hadiratnya. Biarlah ini juga menjadi pengejaran kita. Kalau saudara ini nyembah dan saudara sudah tidak bisa rasa hadiratnya. Kalau saudara nyembah, saudara sudah tidak pernah nangis, tidak pernah ketemu Tuhan. Saudara, kita harus teriak. Kalau bisa lakukan yang ekstrim. Misalnya sabatikal atau doa atau ke orang miskin. Sampai kita itu temukan lagi hadirat Tuhan. Karena cuma itu yang membuat kita itu saudara terus ada di dalam kebenaran. Saudara, dikatakan dan engkau akan menerima pengurapan yang meluap-luap sampai umur lanjut seperti Makyu Bunani, tapi terus berbuah. Di ayat lain dikatakan umurmu boleh bertambah, tapi engkau tetap segar dan buahmu lesat. Saudara, ada banyak orang ya yang pergi, saudara sudah tidak bisa, sudah tidak semangat. Tapi kalau saya lihat Bu Nani nih ya, wah saudara, sampai nih yang kebangetan ya. Saudara, beliau dikatain cici saya. Ada yang lebih kebangetan lagi, adik saya. Saudara ya, bayangin ya, saking apa? Tetap segar dan tetap berbuah. Tapi itulah bagian anak-anak Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara kita ini tua jadi layu. Saudara, saya percaya ada berkat kesehatan. Berkat saudara ya, tetap saudara segar, tambah cantik dan ganteng, dan tetap berbuah. Jangan biarkan hidupmu setelah engkau menjadi lanjut berhenti. Saya makin tua nih saudara ya, saya bersyukurlah. Saya merasa begini, sekarang udah bebas. Anak-anak semua udah gede, udah gak di rumah. Saya bisa pelayanan kemana saja. Sekarang saya cuma saudara ya, cuma ada suami di rumah. Tapi buat saya itu jadi bebas sekali. Jadwal saya lebih banyak. Saya setiap minggu keliling Indonesia. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, enaknya kalau dalam Tuhan. Makin tua, makin segar, makin berbuah banyak. Amin. Ya. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Ini masih kayu aras. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, disekatnya 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dan lantai sampai ke balok-balok, lalu menjadi tempat ruang maha kudus. Saudara, dalam hidup kita Tuhan itu pengen ada satu ruang maha kudus. Bukan tempat, tapi di sini ada satu tempat, itu cuma punyanya Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu saudara ya, lebih banyak isinya di hati kita ya, uang, keluarga ya. Jangan sampai di hati kita itu isinya saudara keletihan. Beberapa waktu yang lalu saudara saya itu tiba-tiba mimpi yang aneh sekali. Saudara, dan di mimpi itu saya didatangin sama Pak Agung, Pak Daniel, sama Pak Yusak.
Dan saya tahu mereka sudah tidak ada. Tapi ini bisa duduk di meja sama saya. Saudara, dan mereka itu guyon dan benar-benar tapi sangat serius. Dan kemudian setelah kami itu ngobrol guyon, tiba-tiba Pak Yusak ngomong begini, hati-hati ya hatimu itu ya. Dia bilang begini, sejak aku itu tabrakan dan kemudian Evi meninggal, sebenarnya di dalamku itu ada kebekuan. Sehingga makin hari kekuatanku makin lemah. Saudara, dan Pak Yusak bilang sama saya, hati-hati hatimu. Walaupun kelihatannya pelayanan, di hatimu itu mulai masuk beku, ya, bosan sama segala sesuatu. Saudara, kemudian Pak Agung mulai bilang, ya hati-hati, jangan sampai kayak aku. Aku ini letih, di hatiku tuh letih. Lihat anak-anak, ya, lihat istri, lihat apapun letih. Karena itu Tuhan bawa pulang. Saudara, dan kemudian Pak Daniel bilang, hati-hati sih. Di hatiku itu juga sama sih. Aku itu kalau lihat anak-anakku, oh persoalan. Walaupun aku sendiri tidak ada persoalan. Tapi anak-anak itu loh, maksudnya anak-anak rohani. Di AOC itu banyak sekali persoalan. Itu di dalam itu jadi penuh dengan kekhawatiran. Dan dia bilang, karena itu loh, kami itu cepat pulang. Dan dia bilang, kamu harus punya satu tempat yang sebenarnya di dalam itu bersih dari apapun juga. Cuma punyanya Tuhan. Dan di situ kamu bisa bercintaan dengan Tuhan. Kamu bisa mesra. Dan kamu bisa sungguh-sungguh menikmati semua kebaikannya. Itulah ruang Maha Kudus. Saudara, saya berharap di tengah semua keletihan, di tengah semua persoalan, saudara harus punya satu ruang. Dan ruang itu di hati ini, biarkan saudara itu bermesraan dengan Tuhan. Coba nikmati apa saja. Saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Buat anak, buat suami, buat pelayanan. Sampai di sini tuh bisa kayak fresh. Saudara sampai di sini tuh bisa benar-benar sukacita. Bisa di sini tuh enggak ada kesel. Saudara, inilah ruang Maha Kudus yang Tuhan minta di setiap hati kita. Saya berdoa, biarlah itu saudara jadi tempat keintiman, pengurapan keintiman yang tadi saudara bacakan. Kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah minyak mawar Syaron. Saudara, dan minyak ini menenangkan, meredakan rasa sakit, mengurangi depresi dan stres, ya, membantu tidur lebih nyenyak dan sebagainya. Saudara, kita baca ayatnya di Kidung Agung. Akulah mawar Syaron, inti dari setiap nyanyian. Aku dinaungi cintanya, bagaikan bunga bakung yang tumbuh di lembah. Saudara, Tuhan itu mawar Syaron. Ya, mawar Syaron itu enggak kayak mawar, saudara. Mawar Syaron itu kayak begini. Ya, simple. Saudara, warnanya ada putih, ada pink. Saudara, mawar Syaron. Nah, saudara, Tuhan itu bilang begini, aku itu, Tuhan itu mawar Syaron. Tuhan itu inti dari setiap nyanyian. Ya. Saudara, ada banyak dari kita, saudara, dalam hidup ini nggak ada nyanyian lagi. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi saya itu lihat mama saya. Mama saya itu ajaib, saudara, sampai tua, sampai mau mati, ya, hidupnya nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Saudara, dia nggak bisa banyak doa kayak papa saya, tapi dia itu nyanyi. Jadi setiap kali papa saya masuk doa, dia ambil omnichord dan dia nyanyi, saudara. Saudara, sampai hampir pulang. Saudara sudah di rumah sakit,
dia bilang begini, ayo nyembah, ayo nyembah, ayo nyembah. Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Itu ibu saya, saudara. Dan pada waktu kami kecil, saudara, setiap kali itu tidak ada makanan. Ya, kalau misalnya lagi nggak ada uang, nggak ada makanan, ibu saya akan nyanyi El Shaddai, El Shaddai, itu nyanyi sekeras-kerasnya. Saya tahu, saudara, kalau dia sudah nyanyi El Shaddai atau jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, tidak ada makanan. Tapi saya lihat, kalau dia nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, pasti datang. Pasti datang. Bahkan makanan itu lebih enak dari kalau dia tidak nyanyi, saudara. Karena kalau dia tidak nyanyi, keluar makanan sisa-sisa dari kemarin dan sebagainya. Tapi kalau dia nyanyi, nanti tiba-tiba bel bunyi, wah datang mie, nasi kuning, apa aja dari orang yang saya tidak pernah pikir. Saudara, hidupnya itu nyanyi. Saudara, tapi kalau dia berantem sama papa saya, dia juga nyanyi. Saudara, dan saya tahu kalau dia berantem dia akan nyanyi, Tuhan, aku letih berjalan, aku kangen engkau. Nah itu pasti berantem itu, saudara. Ya, saudara, dia nyanyi. Tapi saudara, dia nggak luapkan dengan marah, dia luapkan dengan nyanyi. Nah apalagi kalau saudara ini belajar, saudara kemanapun nyanyikan, jangan yang mengeluh, tapi nyanyikan, saudara, mazmurmu. Hari itu saya lagi main keyboard ala kadarnya. Terus kemudian saudara, saya itu kalau main keyboard gak kayak Sophie lah. Saya dulu seneng banget, dia masih kecil. Masih mungkin umur berapa ya, 9 tahun itu. Saudara, saya itu sudah menikmati dia main piano sendiri di luar. Nah saya gak bisa kayak beliau. Tapi setiap kali saya nyanyi keyboard ala kadarnya, saya akan bermazmur. Sebenarnya kenapa saya lebih banyak bermazmur? Karena saya kalau lagu biasa nggak bisa, ya. Jadi lebih enak mazmur. Kalau mazmur itu kan kuncinya cuma itu doang. Nah, itu sebenarnya dasarnya itu. Karena itu saya bermazmur. Saudara, dan saya bermazmur, saya bilang begini, Tuhan, Kau itu gunung batuku, Engkau itu gembalaku. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, stop, diam. Itu mazmurnya Daud kok kamu nyanyiin. Saya bilang, wah, Tuhan bilang aku bosan. Dan Tuhan bilang, nyanyikan mazmurmu, jangan mazmur orang lain. Saudara, dan saya mulai nyanyikan. Saya bilang, Tuhan, ini loh seseorang yang diambil dan ada dari tempat sampah. Saya mulai bermazmur. Saya bilang, Tuhan, ini loh anjingmu yang sebenarnya sama sekali gak layak, yang kau angkat jadi panglimamu. Saudara, dan pada waktu saya mulai bermazmur, saya rasakan hadirat Tuhan sangat kuat dan sangat kuat. Dan Tuhan bilang, nak, sering-sering bikin lagu cinta antara aku dengan engkau. Saudara, salah satu lagu cinta yang Tuhan balas, itu exactly Tuhan balas. Waktu saya lagi bermazmur, tiba-tiba saya dengar Tuhan nyanyi. Cuma karena saya tuh waktu itu saya nggak bisa lah nangkep melodinya. Saya cuma nangkep kata-katanya. Saudara, itu adalah lagu I Miss You. Saudara, jadi lagu I Miss You itu bukan dari saya loh, saudara. I Miss You itu lagu dari Tuhan buat saya. Dan saya tahu itu lagu Tuhan buat kita semua. Saya minta Freddy nyanyiin lagu I Miss You. Saudara, ini lagu bilang begini, I miss you. I miss you desperately. Saudara, dan Tuhan bilang gini, nak, ada banyak anak-anakku itu pelayanan pergi, tapi sebenarnya dia kehilangan keintiman, kesejatian dengan aku. Dan Tuhan bilang, I miss you. Aku mau engkau sendiri dalam kesejatian, dalam kedalaman, ya, masuk lebih lagi.
Oh, enggak bisa ya? Ya udah enggak apa-apa, enggak usah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti aja lain kali. Ya. Saudara, lain kali. Ya, lagu itu adalah lagu tiba-tiba Tuhan nyanyi, saudara. Dan Tuhan itu ngomong, I miss you. Aku itu sangat menginginkan cintamu. Aku sangat menginginkan hatimu. Aku sangat ingin matamu itu tertuju kepadaku. Jadi kata-katanya itu berkata, biar matamu dan mataku itu bertemu. Biar cintamu dan cintaku itu menyatu. Biar hatimu dan hatiku itu berdetak seirama. Sekali lagi, ayo. Ini tawaran panggilan buat semuanya. Karena Tuhan bilang, I miss you. Ya, mari kita lihat yang selanjutnya. Masih mawar Syaron, padang belantara dan padang kering akan bergirang. Padang gurun akan bersukacita dan berbunga lebat bagai padang mawar Syaron. Saudara, pengurapan mawar Syaron itu pengurapan yang merubah padang gurun, merubah yang kering, saudara, itu menjadi kebun mawar. Saya masih ingat pada waktu saya di Belanda. Di saat saya sangat mepet. Saudara, setiap kali saya sangat mepet, sangat sedih, sangat gak punya uang, sangat tertekan. Saya mulai nyanyi dan saya nyanyi dan saya nyanyi. Saudara, kadang-kadang saya jalan sendirian, saudara, saya nyanyi, saudara. Dan setiap kali, saudara, saya itu nyanyi. Ya, tiba-tiba Tuhan itu buat mujizat-mujizat. Hal besar, hal kecil. Yang sangat ajaib. Yang sampai saya bilang gini, wow, Tuhan, Engkau itu sangat detail, sangat person, tapi juga sangat-sangat besar. Salah satu yang dia buat ini banyaklah, saudara, ya. Dari waktu itu sampai hari-hari ini. Saudara, waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, aku cinta Engkau, saya jalan aja. Tiba-tiba saudara, saya tuh bilang begini, tuh jam 8 malam di Belanda, saya lapar banget. Terus saya tuh sembari jalan lewatin hutan, jalan kaki karena gak ada bus. Saya bilang sama Tuhan, seandainya ya ini di Indonesia, saya pengen bakso tahu. Saudara, dan dekat rumah saya tuh cium bakso tahu. Saya bilang ini, bagaimana mungkin di Belanda saya bisa mencium bakso tahu. Saudara, dan waktu saya buka, teman saya yang memang punya kamar bilang begini, Cik, tadi pagi itu saya bangun dengan suara Tuhan, bikinkan Ibu Iin bakso tahu. Bayangin, saudara, saya bilang pengen tuh jam 6 sore, sampai rumah jam 8. Saudara, Tuhan sudah dari pagi bilang bikinin bakso tahu. Saya hari-hari ini cuma bilang gini loh, Tuhan, Engkau itu terlalu memanjakan saya. Tapi ini bukan cuma buat saya, buat semua kita. Ya, ini kalau ini pengalaman beberapa hari yang lalu, saudara. Saya tuh naik pesawat, ya, mau pergi ke tempat yang rada jauh lah. Saudara, saya baru pulang dari Papua, saya baru pulang dari Manado. Saya terus keliling. Nah, saya tuh bilang begini, aduh Tuhan, badan saya capek banget, saya butuh tidur. Saudara, saya cuma ngomong begitu. Sembari saya bilang gini, saya bersyukur, I love you so much, saya sungguh. Saudara, dan tiba-tiba gak ada delay. Saudara, dan di hati ini udah pengen ngeluh nih ya, delay, diumumin lagi, pesawat rusak, mesinnya tiba-tiba delay. Saudara, jadi udah mau gerundel, tapi tiba-tiba enggak, bersyukur. Saya mulai bilang, terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau beri yang terbaik. Saya percaya kalau delay, Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik. Saudara, ternyata enggak lama, 15 menit dipanggil. Saudara, dan dibilang begini, karena pesawat itu kerusakannya cukup parah, kita pakai pesawat, ya, yang nganggur. Kan sekarang pesawat luar negeri itu nganggur semua, saudara. Saudara, kita pakai pesawat yang nganggur.
Saudara, dan ini pesawat harusnya pesawat kecil. Pesawat yang nganggur itu pesawat yang gede kayak mau ke Belanda. Saudara, dan saya memang beli bisnis. Tapi kalau bisnis yang biasa itu kan murah. Saudara, apalagi bisnisnya batik itu nggak terlalu mahal. Dan itu cuma duduk biasa, cuma kursinya lebih gede, saudara. Saudara, dan ini dapat pesawat yang bisnisnya itu benar-benar tidur, saudara. Benar-benar flat, tidur, dan kabin, saudara. Satu kabin. Kalau saudara tahu itu harganya itu 30 jutaan, saudara. 30 jutaan kalau pergi ke luar negeri. Kalau naik bisnis yang model begitu. Saudara, dan ini saya cuma bayar 3 juta. Saudara, karena harga bisnis biasa ini dapat pesawat yang seperti itu. Dan saya tidur, saya begitu lihat, saya bilang gini, Tuhan, sebegitunya ya. Itu istilah saya ya. Begitu saya ngomong, Tuhan capek pengen tidur. Mungkin mesin pesawatnya ditendang malaikat. Jedier. Saudara ya, langsung penyok, saudara. Dan kemudian Tuhan bilang, nah kan penyok tidak bisa diperbaiki, ambil pesawat yang mau ke luar negeri, yang nganggur karena tidak ada penumpang. Saudara, dan saya naik, saya bilang begini, Tuhan, Tuhan, Engkau itu memanjakan saya seperti ini. Engkau itu terlalu baik buat saya, terlalulah sudah. Saya tidak bisa ngomong lagi apa. Saya mau berkata sama saudara, Dia itu merubah setiap padang gurun. Hari itu saya cuma bilang capek. Ya capek itu padang gurun kecil. Tapi dia itu merubah setiap padang gurun, saudara. Menjadi kebun yang sangat menyenangkan. Dan ini sekali lagi bukan cuma buat saya. Banyak orang berpikir itu buat Bu Iin. Enggak. Dia itu berkata, nah aku mencintai setiap kalian. Aku pengen jalan sama kalian. Aku pengen sungguh-sungguh ya, menikmati bersama kalian. Jangan pernah berpikir itu cuma kepada beberapa orang. Sebenarnya itu ditawarkan buat semua kita. Saudara, ada pengurapan yang ketiga. Saudara, ini adalah minyak zaitun. Kurang lebih ini fungsinya untuk kesehatan, saudara. Saudara, dan sebenarnya Tuhan mau semua kita sehat. Karena itu saudara ya, ini mengontrol tekanan darah, gula darah. Saudara, ini membuat saudara tidak kena serangan jantung. Dan minyak zaitun ini kalau di Israel sama di Yunani, saudara, mereka minum setiap pagi, saudara. Itu bisa dicampur roti atau diminum begitu, saudara ya, setiap pagi. Dan itu benar-benar mengurangi serangan jantung. Jadi kalau Tuhan kasih, Tuhan itu benar-benar tahu kesehatan dan apa yang terbaik buat kita. Nah, kita lihat, perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen. Yang untuk diminum itu juga harus minyak zaitun tulen. Dan dikatakan untuk lampu supaya pelita dapat dipasang dan tetap menyala. Saudara, ini sebuah pengurapan supaya roh kita itu tetap menyala-nyala. Tapi ini juga di dalam jasmani kita supaya kita sehat selama-lamanya. Saya berdoa tidak ada yang sakit-sakitan. Saya sedih kalau lihat anak Tuhan loyo. Nah ya, anak Tuhan sakit-sakitan, kolesterol lah, darah tinggi lah, itu ya saudara ya. Karena Tuhan itu sebenarnya kasih ke kita sehat, amin. Tuhan itu mau kita sehat. Loh, kalau kita itu taat, persis kata Alkitab ya. Ini Alkitab itu kasih tips-tips untuk sehat, beneran sehat, saudara. Yang pertama, minum minyak zaitun. 1 sendok aja, 1 sendok teh aja. Setiap hari. Kedua, anggur. Anggur yang benar-benar, saudara, sedikit aja. Saudara, minyak zaitun itu buat semuanya, jantung, darah. Kalau anggur itu buat pencernaan. Saudara, kalau kita itu ikuti aja ya. Sayang ya, kita itu kalau minum setiap hari perjamuan, anggurnya itu nggak bener. Ya, anggurnya kadang-kadang udah lama.
Ya, kalau sebenarnya setiap hari kita minum perjamuan dan anggurnya itu benar-benar fresh, peres sama biji-bijinya, saudara, itu antioksidan. Itu juga membuat pencernaan kita itu sehat sesungguh-sungguhnya. Jadi Tuhan itu sebenarnya pengen kita sehat banget. Tapi yang pasti Tuhan juga pengen roh kita itu menyala-nyala. Ya. Kadang-kadang saya bingung lihat anak-anak Tuhan yang kalau ditanya gimana, sepi. Gimana? Aduh Bu, susah. Tapi kalau saudara itu mau, biarkan rohmu menyala. Ya. Mulailah dengan setiap pagi ini, Tuhan bilang tiap pagi. Ya, saudara ada di sini tiap pagi. Tapi kalau saudara di rumah sendiri, lakukan SMA. Saudara, dan SMA itu S-nya sapu bersih yang bukan dari Tuhan. 5 menit aja. Tuhan, kami tahan bencana, kami tahan kegagalan, sakit penyakit, kemiskinan, jebakan, kerugian. Tahan dengan semangat. Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan buat. Kemudian M-nya itu malaikat. Saudara mulai coba ya, aktifkan malaikat. Malaikat berkat. Atur supaya saya ketemu orang, dapat order, dan berkatnya nyampe ke saya. Ya. Malaikat kesehatan. Oh, kasih saya dari daun kehidupan. Ataupun caranya bagaimana supaya saya sehat. Malaikat, nanti sudah bilang malaikat penginjilan, malaikat penjaga, malaikat yang membawa saudara kepada penyembahan. Ajari aku, ajari aku. Saudara, saya pernah kepepet. Ada satu KKR. Tiba-tiba KKR itu saudara banjir. Jadi itu kayak terisolasi, saudara. Nah, pemimpin pujian gak bisa datang karena terisolasi. Saudara, dan kemudian saudara pemain keyboard semuanya terisolasi. Karena semua datang dari luar. Sedangkan jemaatnya ada di situ, sudahan. Nah, sebenarnya tempat itu gak kena banjir. Tetapi saudara dari kota lain gak bisa masuk. Saya kebetulan sudah di kota itu. Jadi tidak bisa. Jadi saudara kita bisa KKR. Dan orangnya bilang begini, Bu, tolong ya ibu main keyboard sendiri. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, saya main keyboard itu sudah, aduh benar-benar haleluya, puji Tuhan. Saudara, dan dia bilang kalau bisa ibu juga pimpin pujian sendiri. Aduh, itu masalah lagi, saudara. Ya, tapi akhirnya ya sudah, namanya juga kepepet. Saya bilang gini, Tuhan, saya aktifkan. Saya aktifkan malaikat penyembahan. Dan kemudian saya bilang, ayo kita nyembah. Saudara, dan dengan ala kadarnya, saya tidak tahu loh. Hari itu tiba-tiba saya bisa main keyboard. Saudara, kalau sudah suruh ngulang lagi, sekarang tidak bisa lagi, saudara. Tapi hari itu tiba-tiba saya bisa main keyboard. Saudara, tiba-tiba hadirat Tuhan luar biasa. Dan saya dan semua jemaat mendengar. Saudara, ada suara bagus. Keyboardnya itu bisa keluar, saudara, yang namanya suara trompet, suara ini. Dan dia tanya, Bu, ibu nyalain? Enggak, boro-boro nyalain, saudara. Dan saya juga dengar. Saya tahu malaikat penyembahan itu membantu kita. Dan saya berdoa, saudara itu di rumah minta malaikat penyembahan. Nanti hadirat di rumahmu itu beda. Penuh sukacita, penuh, saudara, istilah saya ini ya, ilahi, saudara. Hadiratnya itu enak tenang, saudara. Saudara, dan kemudian ya masih saudara, hanya saudara juga bisa ambil semua berkat. Ambil karunia, ambil saudara kekuatan. Pokoknya hanya ambil apapun, aktifkan perjanjian, aktifkan senjata. Cuma 5 menit. Tapi kalau itu saudara buat dengan semangat ya, ini roh nyala terus. Saudara, setiap kali saya SMA pagi saya bilang, Tuhan, aku ambil yang dahsyat, yang ajaib, karunia, berkat-berkat Tuhan. Aku ambil sukacita, aku ambil kesempatan-kesempatan, aku ambil Tuhan. Saudara, dan itu kayak apa ya? Kayak mandi di pancuran. Dan saya merasakan kesegaran. Dan hari-hari ini saya memang melihat semua terbuka.
Saya kemarin pelayanan Zoom penjara lagi. Seluruh Indonesia. Bayangin, saudara, saya bilang gini, Tuhan ajaib lah. 300 penjara. Saudara, kalau nggak pakai Zoom, saya juga nggak mungkin kan. Dalam 1 tahun 300 penjara aja nggak mungkin, saudara. Tapi ini, saudara, 1 kali khotbah. Saudara, Natal kemarin 300 penjara ikut Zoom. Saya bilang gini, Tuhan, saya bersyukurlah buat setiap kesempatan yang Engkau bukakan. Mari kita teruskan. Saudara, minyak kulit lokan. Saudara, minyak kulit lokan, saya bacakan ya. Ini rada-rada unik, saudara. Sebenarnya ini kerang. Kalau saudara lihat itu ya, itu kerang. Saudara, kalau saudara tahu di zaman itu, saudara, kerang itu buat taruh paling dasar. Saudara, jadi itu kerang itu kuat sekali. Dan itu kayak gantinya kerikil, saudara. Dan itu juga menutup sehingga fondasi itu jadi stabil. Tanahnya itu enggak terus goyang. Nah, saudara, tetapi nama ini juga nama batu. Batu onik. Ya, saudara, dan kita lihat Yerusalem yang baru, temboknya terbuat dari permata yabis. Kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang kelima adalah batu onik. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 18 berkata, Aku menamai engkau Petrus, batu karang yang teguh. Fondasi ini menjadi dasar di mana aku membangun gerejaku, dan kuasa maut tidak akan pernah menguasaimu. Saudara, di dalam Roma 15 dikatakan yang kuat dan teguh. Mari jadi dasar yang menopang. Saudara, kadang-kadang kita tuh tidak mau jadi dasar. Kita tidak mau, saudara. Di dalam, di bawah nggak kelihatan. Tapi di dalam pelayanan selalu harus ada yang jadi dasar, saudara. Saudara, saya punya yang namanya Ibu Deborah Puji. Pada waktu kami pertama kali Mahanaim, saudara, selama saudara 7 tahun dia pegang, saudara, menara doa tempat kami. 7 tahun. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gak keluar. Saudara, keluar siang sebentar makan, di dalam lagi. Cuma doa. Saudara, saya kadang-kadang bilang sama dia, Kak, saya panggil dia Kak walaupun dia lebih muda. Kalau saya suruh kayak kamu ya, saya gila kali. Saya gak pernah bisa tahan, saudara, cuma di ruangan 4x4. Dan dia bilang, Bu, Tuhan taruh saya untuk bangun dasar doa yang tidak putus-putusnya. Saudara, ini dasar. Saya ke Manado dan saya lihat atmosfer, wah, pokoknya banyak yang baik lah, yang ajaib. Dan hari itu saya dipanggil sama seseorang. Dia bilang, Bu, Ibu mau enggak khotbah di antara Manula? Saya bilang, Manula? Jadi saya khotbahnya sederhana dong. Jangan Bu, ini Manula ajaib. Ibu mesti lihat nanti. Nanti Ibu akan lihat, Ibu sudah capek, mereka tidak capek. Saudara, dan saya tanya, Bu, berapa jam khotbahnya? Bu, ini kita acara doa. Kalau acara doa itu kami 24 jam. Saya bilang, Manula 24 jam. Buat mereka enteng, Bu. Karena mereka itu susah tidur rata-rata. Jadi 24 jam mereka semangat. Ya, Ibu yang nanti tidak kuat. Saya bilang, kurang ajar juga ya. Sudah meremehkan saya. Tapi dia bilang ini, terserah Ibu. Ibu mau berani khotbah berapa lama? Tapi saya begitu dengar 24 jam, sejujurnya saya juga gak berani, saudara. Jadi saya bilang ini, saya 6 jam aja. Saya ambil 6 jam. Saya bilang, saya ambil yang dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dia bilang, oke, silakan. Saudara, jadi paginya orang lain. Saya pikir nih ya, jam 6 sore ini kan sudah loyo ya. Sudah loyo. Ternyata enggak, saudara. Ini opa-opa tuh 70, 80.
Saudara, wah masih nari-nari saudara ya. Sampai saya bilang wow, opa. Dan kemudian saya diajak naik ke lantai. Saudara, doanya itu di lantai 5, lihat kotak semuanya. Pada waktu saya mulai naik, saudara ya, sama opa umur 78. Saudara, opanya nggak ngos-ngosan, saya ngos-ngosan saudara. Saya bilang, opa, kok opa bisa nggak ngos-ngosan sih? Kan tiap hari. Dia bilang, saya memutuskan setelah saya pensiun, setelah saya selesai semua anak-anak saya, jadi dasar pendoa. Jadi saya memutuskan, saya mengabdi di tempat ini tiap hari, Bu. Kalau tidak doa 24 jam, kami tiap hari tetap datang setiap jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Saya bilang tiap hari jam 5 pagi, tiap hari, Bu. Tiap hari jam 5 pagi, jadi datang dari rumah saya jam 4, saya naik ke atas, naik ke sini. Nanti break makan siang, tapi kami teruskan sampai jam 4 sore. Tiap hari. Saya berkata, wow, saudara benar-benar sehat saudara. Dan oma opa ini ya, kadang-kadang saudara doa keliling. Doa kelilingnya juga enggak manja, enggak naik mobil kayak saya. Doa kelilingnya benar-benar jalan saudara, opa oma ini. Sembari nyanyi. Saudara, kemarin kami baru doa keliling, tapi arak-arakan bawa tabut, bawa banner dan semuanya. Kami minta izin pawai Natal, pawai lampu dan cahaya boleh saudara. Jadi mereka bilang boleh pawai Natal, pawai lampu dan cahaya silahkan. Tapi kalau obor nggak boleh, kalau lampu boleh. Jadi kami bawa saudara, kami bawa tabut, kami bawa semuanya saudara. Dia bilang asal tidak ada bendera bintang Daud, ya asal nggak ada itu boleh. Pawai Natal, pawai lampu, pokoknya sebanyak mungkin lampu. Kami bilang siap. Kan semua alat kami tinggal kami kasih lampu. Kami beli lampu murahan, yang murahan itu yang dibelit semuanya. Saudara, dan kami pawai saudara. Kami pawai seluruh Bekasi. Ya. Saudara, jalan kaki, saya digodain sama Joshua. Karena pertamanya saya bilang gini, saya full jalan. Gayanya begitu ya. Saudara, setelah setengah jalan kok capek juga ya. Tapi kan namanya Bu Iin ya, capek nggak mau bilang capek. Jadi saya bilang begini, saya mau deklarasi. Karena kalau deklarasi naik mobil saudara. Ya, karena deklarasinya kan saudara di bak terbuka saudara. Sound sistemnya kan di situ. Jadi saya bilang ini, saya mau deklarasi. Saudara, terus Joshua, yang lain gak ada yang berani. Saya deklarasi sisanya. Separuhnya lagi full saya deklarasi. Tapi yang lain gak berani. Yang lain bilangnya, ya Bu silakan deklarasi. Jadi saya duduk di kap terbuka sembari deklarasi. Cuma yang berani cuma Joshua. Halah katanya, itu kan cuma alasan karena mama capek katanya ya. Saya bilang nakal kamu itu. Tapi memang benar saudara. Saya bilang gini, capek juga ya jalan. Udahlah yang separuh deklarasi. Saudara, tapi saya bersyukur saudara. Ya, kalau Joshua pantang menyerah, dia saudara angkat tabut. Saya bilang udah gantian aja, berat loh tabut itu. Dia bilang enggak, saya pantang menyerah sampai selesai saya mau angkat tabut. Dan saudara, kita itu hari-hari ini ya harus mau jadi fondasi. Fondasinya itu apa? Doa. Fondasi itu kadang-kadang apa? Duit. Saudara, kita yang berkati. Ya. Fondasi itu kadang-kadang apa saudara ya? Kadang-kadang adalah konseling. Satu demi satu di konseling. Saudara, orang mungkin tidak lihat apa yang kita buat. Tapi pernahkah saudara benar-benar dekati penari, penyembah saudara, dan kita dukung. Mungkin mereka ada yang butuh kesulitan keuangan, kita berkati. Mungkin ada yang mereka butuh didoakan, masalahmu apa? Ya, saudara, ini fondasi, tidak kelihatan, tapi ini sangat penting, sangat penting. Saya berdoa setiap kita
mau jadi fondasi. Ya. Saudara, yang kelima adalah minyak delima. Saudara harus minta ini, pengurapan minyak delima. Pasti aku akan memberikan grande blessing. Ayatnya bilang begitu. Aku akan memultiplikasi benihmu sehingga seperti bintang di langit dan pasir di pantai banyaknya. Dari benihmu mereka akan menaklukkan kota-kota musuh. Saudara, Sion ini selalu saudara mengirim benih yang baik. Dididik di sini, setelah itu sekolah di mana-mana, pergi kemana-mana. Ya, saya paling bersyukur dari Sion itu dapat bunike, saudara. Saudara, hari ini dia itu hampir dibilang menguasai semuanya, saudara. Yang megang data seluruh Mahanaim secara global. Kalau secara parsial ada lagi ya. Tapi yang secara global, misalnya peperangan, saudara ya, atau acara apapun, bunike. Dan itu benih dari Sion, saudara. Saya juga dapat benih yang ajaib, Pak Mul. Saudara, benih dari Sion juga. Saudara, dan Pak Mul ini menguasai TNI, Polri, BIN seluruh Indonesia, saudara. Seluruh Indonesia. Saudara, kemarin kami baru KKR juga, saudara, di buat TNI, Polri. Tapi kemudian nanti Januari kita mau KKR juga di Semarang, TNI, Polri. Sekali lagi benihnya dari sini. Tetapi saudara, apakah saudara yang di sini ya itu juga terus bermultiplikasi? Setiap saudara harus punya murid 10, 30. Saudara ya, itu namanya multiplikasi. Kalau saudara lihat ya, ada Adit saudara di AOC. Tapi seringkali saudara sudah nyebar, saudara tidak multiplikasi di tempat ini. Saya berdoa, pastikan setiap saudara punya murid. Minimal saudara ya 10 aja. Saudara cari murid itu gampang. Cari yang lebih bodoh, cari yang lebih miskin, cari yang baru Kristen. Udah, itu murid saudara. Ya, namanya juga murid. Saudara, saya itu selalu melihat, saya ngincar kemanapun sampai hari ini. Saya selalu ngincar murid-murid yang baru. Saya sudah punya banyak sekali murid, tapi saya selalu ngincar murid yang baru. Kemarin saya khotbah di Sukamiskin di Bandung. Saudara, dan saya temukan beberapa itu keren. Saudara, orang penjara, tapi saya lihat cintanya ke Tuhan, apinya, kobarannya. Saya langsung bilang begini, kamu berapa lama? 2 tahun, Bu. Ini tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ketemuin saya ya. Kamu berapa lama? Tinggal setahun, Bu. Setahun nanti temuin saya ya. Saya kasih langsung nomor telepon. Kenapa? Saya ngelihat, wah ini oke nih. Ya, muda, jelek, tapi bibitnya bagus. Saya melihat semangatnya, cintanya, bertobatnya, mau kerja kerasnya. Saya bilang, ikut saya nanti ya, gabung sama Mahanaim. Saudara, mereka nangis. Dia bilang ini, Bu, saya bahkan belum keluar, sudah diterima di Mahanaim. Iya, belum keluar, sudah diterima di Mahanaim. Saya bilang, pokoknya kamu keluar, saya terima di Mahanaim. Saudara, kenapa saya ngincar murid? Saudara, saya punya murid, bayangin saudara, saya punya pembantu. Pembantu saya dulu ya, Susan. Hari ini pegang SD, SMP di Enarotali. Punya saudara yang namanya saudara gereja, tapi juga punya radio. Saya punya pembantu yang lain, namanya Karti. Saudara, ini pembantu, haleluya puji Tuhan, mencuri. Saudara, hamil di luar nikah di rumah saya. Jadi saya pergi, dia make love di rumah saya. Saya kawinin, saya doain. Tapi hari ini sudah mau tahu, dia jadi penginjil di Papua. Saudara, dia menangin jiwa-jiwa banyak, namanya sudah ganti, Ruth. Saudara, saudara, setiap kali kalau saudara lihat supir saya, Pak Steve, itu dulunya datang ke saya, itu narkoba, mabuk,
tato seluruh badan. Saudara suka pukul. Tapi waktu itu saya bilang ini, ikut saya. Hari ini saudara ya, doling, perang, penglihatan, khotbah. Saudara semuanya murid. Cari murid itu jangan cari yang saudara yang sudah bagus, buat apa? Cari yang bermasalah. Dan saudara muridkan. Saya sampai hari ini bangga dengan semua murid-murid saya yang menguasai kota-kota musuh. Mereka bukan orang-orang baik, saudara. Mereka tetap punya kelemahan. Tapi saya lihat bagaimana hampir setiap murid saya menguasai musuh, kota-kota musuh. Saudara, salah satu murid yang paling parah itu Leo. Leo itu saya muridkan, saudara, 10 tahun. Dan 10 tahun itu masih berzina. Habis mimpin pujian, nanti ada persoalan apa? Berzina. Saudara, 10 tahun itu, saudara kalau emosi bawa pisau. Saudara 10 tahun itu di antara yang gak selalu, kalau kumat. Saya tuh yang paling sebel sama dia itu pernah kumat itu di mana? Di Solo. Bayangin saudara, KKR. Saudara ya, di Solo. Di tempat Jokowi, dan waktu itu kami satu hotel dengan Jokowi. Jadi Tuhan bilang sama saya, kamu ke Solo, kamu akan satu hotel sama Jokowi. Di hotel tentrem, dia buat acara di sana, kamu harus buat acara di sini. Kamu harus perang, kamu harus taklukkan. Saudara, dan hari itu saudara tiba-tiba dia kumat. Di acara sepenting itu dia gak mau mimpin pujian. Saudara, kalau saudara tahu ulahnya itu mengerikan, saudara. Tapi saya berkata, ya itu murid. Saya terus pegangi, saya marahin, saya tarik, saya maki-maki, saya hukum, saya tarik lagi. Hari ini saudara, dia pegang 4 kota. Saudara, dia pegang Bogor, dia pegang Kediri, dia pegang Papua, saudara. Dia pegang lagi, saudara, di satu tempat lagi saya lupa di mana. Saudara, dia pegang 4 kota. Dan dia punya gereja di 4 kota. Saudara, pasukan di 4 kota. Dia punya sekolah. Saudara, dia punya dapur umum. Ya. Sampai kadang-kadang saya suka godain dia. Kamu tuh sekarang lebih kaya dan lebih gaya dari saya. Pada waktu kita memasuki tahun yang baru, saudara, saya cuma angkat, bilang ini tahun baru, tahun keemasan, tahun segalanya. Dia bagiin semua anak buahnya benar-benar emas murni, walaupun cuma 0,25 gram. Tapi benar-benar dia bikinin, saudara, kartu dengan emas murni. Dan dia bilang, biar kita semuanya tetap murni, cemerlang sampai kedatangan Tuhan. Saya dikasih, saudara, termasuk, dan saya dikasihnya enggak yang 0,5, yang 100 gram. Saya bilang, kamu sekarang gaya banget sih. Saya bilang, ya, saya aja enggak bikin begitu, lu bikin begitu. Dia ketawa-tawa, saudara. Dia bilang, saya heran sih, Mam. Dia manggil saya Mami kan. Tuhan itu bisa angkat saya dari gembel jadi seperti ini. Sekali lagi, saudara akan bahagia. Lihat murid-muridmu itu menguasai kota demi kota. Tapi mulailah memuridkan. Ambil. Jangan pernah berkata, saya gak bisa. Bisa. Itu pengurapan delima. Adalah pengurapan multiplikasi. Tapi dimulai dari saudara harus memuridkan. Karena Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, Kidung Agung berkata, kehidupan batiniahmu harus bersemi, menghasilkan buah, sangat indah bagai surga penuh delima di dalam dirimu. Delima yang penuh kegairahan. Saudara, Tuhan mau kita itu punya gairah. Ya. Ada banyak orang tidak punya gairah. Saudara, kalau ditanya apa-apa pelayanan, oke lah. Ya. Cara nyanyi semuanya tidak bergairah.
Saudara, ya sudahlah, hidup di jalan itu tidak ada gairah, saudara. Ayo bergairah, saudara, bagi Tuhan. Ya, kita ini hari-hari ini, saudara, waktu kita tidak lama. Bu Nani dapat 3 tahun. Dapat 3 tahun, setelah itu akan banyak kesulitan. Ayo bergairah. Ayo bergairah. Ya. Mari kita lihat Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Yang ke-6 adalah minyak bunga matahari. Ini untuk kecantikan, saudara. Saudara, jadi kalau saudara pengurapan pakai minyak bunga matahari, ini kecantikan. Dan ini minyaknya semuanya ada. Kami kalau pengurapan, kami benar-benar pakai, saudara. Jadi setiap kali kami pengurapan, kalau di Mahanaim, saya akan tanya Tuhan, Tuhan hari ini pakai minyak apa? Ya, kalau Tuhan bilang hari ini pakai minyak zaitun, saya akan beli minyak zaitun. Kalau hari ini Tuhan bilang pakai minyak bunga matahari, saya akan beli minyak bunga matahari. Kalau Tuhan bilang pakai minyak mawar, Sharon, saya akan beli, saudara. Saudara, dan ini adalah untuk kesehatan, untuk kecantikan. Saudara sebenarnya bisa oleskan di muka dan sebagainya, tetapi bukan itu yang rohani sekarang. Tuhanlah cahaya matahari yang berdaulat, menganugerahiku hadiah, karunia dan kemuliaan. Ia tidak berhemat, ya, jalan selalu lancar bersama Tuhan, Yehova Sebaot. Saudara, kalau saudara tahu ayat ini, the message tuh keren banget. Dia bilang gini, Tuhan itu pengen banget ngasih hadiah ke kita, karunia. Dan dia tuh nggak pelit, nggak berhemat, enggak. Dia pengen manjakan. Hari-hari ini saya rasa hati Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu mau karunia apa nak? Kesembuhan, hikmat, karunia buat mujizat, karunia memimpin. Nih, lakukan. Tapi Tuhan mau kita itu menginginkan dan mempraktekkan. Dia sangat pengen bagi-bagi. Kenapa sudah tinggal 3 tahun? Dia maunya go. Dia maunya sungguh-sungguh kita full dibekali. Saya hari-hari ini makin melihat yang dahsyat. Saudara, anak-anak muda, saudara tumpang tangan terjadi sesuatu. Saudara main keyboard, baru main keyboard, saudara. Anak muda umurnya 17 tahun. Orang sudah pada rebah. Saudara penari, saya utus, gak pernah khotbah. Saya utus saudara ke daerah. Saudara, dia apalin khotbah saya bilang terserahlah mau pakai khotbah apa. Dia baru ngomong 2 ayat. Orang rebah pelepasan 6 jam. Saudara, kebaktian. Khotbah, doa lagi, khotbah, aterko lagi. Saya sampai nanya, kamu itu bagaimana bisa begitu? Saya juga bingung, Bu. Saya bingung. Tapi sekali lagi, karena dia sedang mau menghujani kita dengan karunia-Nya. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita menginginkan yang terbaik. Dan hari-hari ini menikmati yang terbaik. Tuhan sangat ingin saudara menjadi lebih dari pemenang. 3 tahun adalah 3 tahun kemuliaan, 3 tahun lawatan, 3 tahun kelimpahan, 3 tahun yang terbaik. Jangan biarkan dirimu gemetar, takut, menjadi lesu. Karena biarkan 3 tahun menjadi tahun grande blessing. Amin. Saya serahkan. Saudara, saya harap apa yang saudara sudah dengar hari ini bukan sekedar saudara cuma mendengar, wih luar biasa ya, dapat dikatakan grand blessing, sesuatu yang lebih dari besar ya. Jadi benar kalau bigger ya, benar-benar wow. Sekarang persoalannya adalah ini semua akan menjadi teori kalau saudara tidak membayar harga ya. Saya berdoa
kita semua yang mendengar, telinga-telinga yang hari ini dibuka, kita benar-benar jangan hanya mengatakan, Pak, ini minyak, ini minyak, ini minyak, ini minyak, ini. Kalau minyak ini dijadiin satu, itu akan mengakibatkan ledakan luar biasa. Itu tindakan profetik. Tapi di dalamnya ada yang dikatakan tadi, ada dasar fondasi yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi saya berdoa saudara tidak sekedar mendengar, tapi dilakoni, ya, dijalankan. Selama engkau menjalankan, itu semua akan kita terima. Kemarin waktu kita mendengar firman Tuhan dari Pak Irwan mengatakan begini kan, berkat itu akan mengejar kita kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Nah, semuanya granted blessing ini akan menjadi berkat buat kita kalau kamu mau menjalaninya, mau bayar harga. Ya, mau bayar harga. Pada saat Ibu Iin tadi khotbah, saya jadi teringat. Kadang-kadang Tuhan itu kalau bicara saya nggak ngerti. Ya. Suatu saat Tuhan mengatakan begini, pokoknya kamu setiap hari sehabis PW harus doa di Mahligai. Ya, saya sih taat aja, gak ngerti maksudnya, tapi saya belajar taat. Nah, hari Minggu di sini nggak ada PW, tapi tetap saya pergi ke Taman Tuhan, doa di Mahligai. Hampir kebanyakan setelah dari Mahligai saya keluar, nggak suka ke sebelah, yang bukan nggak suka, jarang lah saya ke kamar sebelah itu. Tapi suatu saat Tuhan ngomong gini, nak jangan di sini aja, sewaktu-waktu kamu harus ke sana. Oh ya, tapi kalau saya nggak disuruh ke sana, saya suka nggak ke sana. Yang tahu tuh anak-anak 3 perwira, anak-anak saya yang suka jaga itu ngerti. Kadang-kadang saya disuruh, ya saya ke sana. Kalau enggak disuruh, saya cuma di Mahligai. Nah, waktu Ibu Iin tadi mengatakan bahwa kita itu harus ada yang dinamakan kayu aras tadi ya, dipakai untuk ruangan Maha Kudus. Di situ hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Waktu Bu Iin tadi sampaikan itu saya bilang, oh ini jawabannya. Saya nggak ngerti kenapa saya harus doa. Ya. Kayak seolah-olah saya itu ya disuruh ya saya lakukan gitu. Dan memang setiap kali saya di dalam Mahligai itu, saya tuh nggak minta apa-apa, nggak bisa minta apa-apa, kecuali saya hanya mengucap syukur, terima kasih. Kadang-kadang nyanyinya juga pakai mazmur yang Ibu tadi ngomong. Jadi nggak lagu-lagu biasa gitu. Saya cuma bermazmur aja. Saya cuma bermazmur, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih, cuma hanya terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur saja. Ya, saya nggak minta apa-apa. Terus mengucap syukur. Nah. Dan saya rasakan, oh ini ya yang dimaksudkan. Kenapa harus ke Mahligai? Kenapa harus tersungkur di situ? Kenapa harus hanya mengucap syukur? Karena itu sebenarnya yang Tuhan mau. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik di tempat ini. Hanya masalahnya apakah kamu mau menjalaninya atau tidak. Ya, saya berdoa semuanya bisa masuk di dalam granted blessing ini. Saya percaya tidak sesuatu hal yang kebetulan. Ibu Iin setiap kali, nanti setiap bulan Ibu Iin kan mesti doa di sini. Nah, nanti setiap kali saya minta buat memberkati kalian. Ya, saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Yuk kita doa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada perkara-perkara yang sudah kami terima. Ini benih ilahi Tuhan yang kami terima, bukan benih biasa. Kami minta di dalam nama-Mu, benih yang tertanam di dalam hati kami ini, biar merupakan suatu benih yang cepat bertumbuh, meresponi akan segala sesuatu dan menjadi pelaku Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Kami tetap berdoa pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang bakal terjadi dan apa yang saat ini sedang direncanakan kuasa kegelapan untuk menghalangi dan menghancurkan semua rencana-Mu atas bangsa kami. Oleh karena itu saat ini kami datang. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau tetap akan pegang kendali atas pemerintahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau rencanakan atas bangsa kami adalah suatu rencana yang luar biasa, bukan masalah kecelakaan. Oleh karena itu kami percaya semua keadaan-keadaan atmosfer yang ada di bumi Indonesia ini, segala sesuatu yang direncanakan dengan adanya banjir, tsunami, gempa bumi maupun gunung meletus, kami berdoa saat ini Tuhan, semua yang bukan ada di dalam rencana-Mu tidak bakal terjadi. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Kami percaya dan kami sangat percaya segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi, baik Gunung Merapi maupun Semeru, kami percaya Engkau akan membuat semua secara minimal dan tidak banyak yang akan mengalami sesuatu yang dinamakan korban dan korban dan korban. Karena kami tahu masa ini adalah masa di mana masuk di dalam masa blessing yang daripada-Mu. Indonesia akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Indonesia akan mengalami sesuatu terobosan. Indonesia akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat dibanggakan dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami percaya ini terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu untuk pagi hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami sudah mendengar tentang pengurapan. Dan saat ini kami mau melakukan pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Kita tahu Engkau sudah membagikan 13 minyak urapan yang keluar dari taman Tuhan. Kami sudah menerima minyak urapan ini. Dan semuanya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Setiap kali Engkau memberikan minyak yang dari surga, buat kami mengerti ini menjadi sesuatu tindakan profetik yang kami lakukan. Tetapi Tuhan, kami minta paksakan kami masuk dalam rencana-Mu. Seret Tuhan akan kedagingan kami untuk kami boleh masuk di dalam blessing granted ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Pengurapan dari mata kami, telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami. Hati kami terus ada di dalam penguasaan yang daripada-Mu. Dan semua roh ketakutan kami, roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami, tangan kami, kaki kami saat ini ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Sehingga kami percaya hari ini apa yang kami lakukan adalah bersama dengan Engkau. Pagar yang berasal daripada-Mu akan memagari akan hidup kami. Semua berkat yang menjadi jatah kami tidak akan kececer. Semua akan kami terima dengan utuh. Karena kami percaya bersama-Mu kami melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.